Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, Ferry Amsari, menjadi bulan-bulanan para pendukung Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Musababnya, Ferry menyenggol Deddy saat ceramah di Masjid Kampus UGM Yogyakarta pada 12 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, akademisi yang menjadi perhatian publik setelah ikut berperan dalam film Dirty Vote ini mengatakan ada pemimpin yang menangisi nasib hutan dan menyinggung soal drama Korea. Kendati Ferry tidak menyebut nama Deddy, namun pernyataannya itu mengarah kuat kepada Deddy Mulyadi. Pasalnya, pada 6 Maret 2025, mantan Bupati Purwakarta itu menangis saat melihat kawasan puncak yang dialihfungsikan menjadi tempat wisata. Tangisan Deddy itu diabadikan dalam rekaman video dan viral. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Pernyataan Ferry itu sontak memantik amarah para pendukung Deddy Mulyadi. Kemarahan itu ditumpahkan di media sosial. Ferry Amsari dicaci maki, sementara Deddy Mulyadi dipuja-puji. Seorang warganet berharap Deddy Mulyadi berhati bersih dan mulia, akhlaknya sebagus Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain menilai Deddy Mulyadi merupakan gubernur paling top dan diharapkan menjadi presiden Indonesia. Selain Ferry Amsari, Yuyun Nurrahman dalam halaman tempo.co merespon momen serupa dengan membuat karikatur berjudul Tangis Deddy Mulyadi. Dalam keterangan gambar dijelaskan Deddy Mulyadi menangis melihat konversi lahan di kawasan Puncak Bogor yang memicu banjir Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Deddy lalu menyegel tempat rekreasi di puncak milik perusahaan daerah Jawa Barat. Kamera dan video pun mengabadikan tangisannya. Ditanya kenapa menangis, Deddy Mulyadi menjelaskan tentang keberadaan gunung bagi orang Sunda yang sakral dan harus dihormati. Menurutnya, gunung merupakan sumber kehidupan, sehingga eksistensinya harus selalu dijaga. Lantaran itu, sampai kapanpun ia tidak akan menerima siapapun yang merusak gunung, apalagi demi urusan bisnis semata. Jika ada orang yang merusak gunung untuk kepentingan komersial, Deddy merasa martabatnya direndahkan. Tak lama setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung tancap gas. Ia diantaranya membongkar area wisata hibis fantasi yang berada di kawasan puncak lantaran melanggar aturan dan dinilai menjadi penyebab banjir. Selain itu, Deddy Mulyadi tak sungkan menonaktifkan kepala sekolah yang kekeh melakukan studi, melarang wisuda TK SMP lantaran belum relevan dengan usia mereka, merealokasi anggaran hingga 5,4 triliun dan menolak menggunakan mobil dinas. Momen lain yang menyita perhatian publik adalah ketika Deddy Mulyadi turun ke sungai untuk membersihkan sampah pada 8 Maret 2025. Kala itu, Deddy turun ke sungai Cipalabuhan, Sukabumi untuk membersihkan tumpukan sampah. Tak tanggung-tanggung, aksinya itu dilakukan Deddy sambil mengenakan setelan resmi berupa kemeja dan celana hitam plus ikat kepala. Sontak, aksi Deddy Mulyadi itu memanen pro kontra. Salah seorang yang kontra dengan cara kerja Deddy itu adalah Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama asal Madura. Dalam akun media sosialnya, Islah Bahrawi menulis bahwa solusi banjir adalah mitigasi melalui kebijakan ekologi, bukan menceburkan diri ke dalam air dan berpose dengan sampah. Menurutnya, sudah terlalu primitif jika musibah banjir hanya untuk gimmick di media sosial.
Kendati dalam tulisannya itu ia tidak mencantumkan nama Deddy Mulyadi, namun unggahannya itu muncul tak lama setelah Deddy turun ke sungai untuk memungut sampah. Sementara itu, Deddy Mulyadi punya alasan kenapa dirinya suka membersihkan sampah dengan cara turun langsung ke sungai atau mendatangi sendiri tempat-tempat yang dianggap bermasalah. Alasannya adalah kultur birokrasi. Menurutnya, birokrasi hanya akan bekerja jika ada anggarannya. Untuk itu, ia berharap ada perubahan seiring pergerakan yang dilakukannya. Ada atau tidak ada anggarannya, kaum birokrat harus tetap bekerja untuk masyarakat.